Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami yaitu Esturian yang beranggotakan Jason Permana, Arya Wira Kristanto, Devin Saputra Wijaya, Nicholas Martin, dan Kevin Jonathan JM akan mempresentasikan poster dan aplikasi dari kelompok kami untuk kebutuhan nilai UAS Software Development. Pertama-tama kita mulai terlebih dahulu dari posternya. Di poster ini terdapat timeline Jira untuk menerapkan metode Agile Scrum. Kemudian di bawahnya adalah beberapa preview dari aplikasi kami yang telah didesain di Figma. Kemudian di sini juga terdapat diagram use case, class diagram, entity relationship diagram, konteks diagram. Kemudian terakhir di sini ada beberapa potongan kode yang kami gunakan. Potongan kodenya ada berasal dari main.dart, data.dart, dan di sini kita juga menampilkan dependencies yang kita gunakan dalam aplikasi ini. Terakhir di sini terdapat QR code untuk melihat aplikasinya di Figma. Dan di sini juga terdapat logo dari aplikasi kami yaitu Esturian. Setelah kita melihat poster, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Di sini aplikasinya sudah ada icon dan namanya sudah kita ganti. Setelah aplikasinya kita buka, akan muncul logo Esturian. Kemudian kita akan masuk ke onboarding page. Di sini ada elemen yang terdapat sebagai media promosi, yaitu ada GIF, ada title-nya dan subtitle-nya. Kemudian ada indikator page-nya. Terus di kanan atas ada tombol skip, dan di bawah kanan ada tombol untuk next page. Kita juga bisa pindah page dengan cara nge-swipe layarnya. Ketika kita tekan tombol next, maka dia akan masuk ke page berikutnya. Namun ketika kita tekan tombol skip, maka dia akan langsung masuk ke bagian splash screen. Oke, setelah dari onboarding screen, kita akan masuk ke welcoming screen. Kemudian kita bisa klik Let's Explore buat masuk ke menu berikutnya. Kita akan langsung disambut oleh login page. Jadi kita bisa login menggunakan kredensial yang kita sudah punya sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita belum punya, maka kita bisa klik sign up untuk masuk ke sign up page. Nah, setelah masuk sign up page, kita bisa coba register. Di sini saya akan coba pakai email dummy saya, kevin@sdurian.com. Kemudian kita akan masukkan passwordnya 123456. Confirm passwordnya juga harus sama, 123456. Nah, kita akan coba klik continue. Nah, ternyata di sini passwordnya itu minimal harus 8 karakter. Maka kita perlu tambahkan 12345678. Kemudian confirm password 78. Nah, jadi di sini sudah ditambahkan validasi apabila email password tidak sesuai dengan apa yang diminta, maka tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Di sini setelah sesuai kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita perlu complete profile dari username, first name, last name, phone number, dan address. Username di sini bebas saja, tulis saja Kevin atau Esturian boleh. Kemudian first name-nya Kevin, last name-nya Jonathan. Nah, kemudian untuk phone number-nya bebas saja. Kemudian untuk address, di situ tulis saja Jakarta. Oke, setelah semuanya terisi, maka kita bisa continue. Setelah berhasil sign up, maka di sini akan muncul congratulations, you are in. Jadi setelah kita masuk ke page ini, kita bisa langsung login dengan klik login now. Oke, kita bisa login pakai email yang tadi sudah kita buat, kevin@sdurian.com. Passwordnya 12345678. Di sini kita coba dulu untuk kevin@sdurian.com-nya kita hapus M-nya di belakang. Kita akan coba menggunakan email yang sebelumnya kita tidak bikin. Di sini kalau kita login, ini kan emailnya nggak valid. Maka dia harus kita isi pakai email yang valid. Misal kita tambahkan tapi di belakangnya kita hapus sdurian.co, bukan .com. Nah, maka ketika kita login, dia akan sebut bahwa user not found. Kita harus masukkan yang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita punya, baru kita bisa berhasil masuk. Boleh diklik, lanjutkan. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah bisa masuk ke homepage-nya. Tinggal klik di Let's Explore. Setelah login sukses, kita akan masuk ke tampilan homepage, yaitu halaman pertama dari aplikasi ini. Di sini terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah Hello Esturian yang merupakan greeting, kombinasi antara hello dan nama username dari user. Kemudian di sini terdapat icon shopping cart, search bar, kategoris, dan beberapa item yang diperjualbelikan di aplikasi Esturian. Pertama, kita akan masuk ke search bar. Di sini kita dapat melakukan pencarian item-item yang tersedia di aplikasi ini. Misalnya kita mencari pancake, maka hanya item dengan keyword pancake yang akan muncul di sini. Jika kita mencari nasi, sama seperti sebelumnya akan hanya muncul item dengan keyword nasi.
Di sini untuk setiap item dapat kita klik untuk masuk ke dalam detail page-nya. Di sini terdapat elemen seperti gambar dari image dari itemnya, nama dari itemnya, dan deskripsinya yang dapat ditekan see more untuk menampilkan deskripsi penuhnya dan dikurangi, dipersingkat. Kemudian di sini terdapat nominal harganya. Kemudian di sini terdapat button add to cart yang dapat ditekan untuk menambahkan item ke cart. Jika muncul notifikasi seperti ini, maka menandakan bahwa item sudah berhasil ditambahkan ke cart. Kita bisa kembali. Kemudian berikutnya ada kategori. Di sini kategori dapat ditekan untuk mengarahkan user ke page masing-masing dari kategori sini. Pertama kita dapat ke produk, kemudian ke USS. Kemudian shopping cart juga dapat ditekan untuk mengarahkan ke page cart-nya. Kemudian di sini terdapat beberapa item. Untuk produk, seperti item rekomendasinya dapat ditekan juga tombol di sini untuk menambahkan item cart dan dapat ditekan cart-nya untuk masuk ke page detail. Kemudian di sini juga terdapat beberapa tiket USS untuk rekomendasi yang menunjukkan tanggal hari ini. Dapat ditekan juga. Kemudian di sini terdapat tombol see more yang akan mengarahkan juga ke page masing-masing. Di sini terdapat product page. Pertama ada elemen carousel yang dapat berputar secara otomatis, namun dapat diputar juga secara manual. Kemudian terdapat beberapa kategori, dessert, durian, rice, dan snack. Masing-masing kategori ini memiliki item yang berbeda-beda dan dapat di-scroll. Kemudian, untuk item cart yang ada di sini dapat ditekan juga untuk masuk ke page detailnya dan dapat ditambahkan juga dari sini. Oke, kita sekarang masuk ke dalam USS. Kita bisa melihat tiket-tiket yang lagi dijual. Di sini kita bisa lihat juga tanggal-tanggal yang bisa kita tekan, tanggal 23, tanggal 24, dengan tiket-tiket dengan tanggal yang berbeda juga di bawahnya. Kita juga bisa menekan tombol show calendar, di mana terdapat kalender. Kita bisa menekan juga tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, tergantung tanggal yang kita mau. Nah, untuk tanggalnya, tanggal weekdays sama weekend, harga-harganya beda juga, di mana weekend lebih mahal. Oke, kita tekan close, kita masuk ke bagian bawahnya, ada personal ticket, ada ticket of duos, trio gang, dan yang lain. Kita juga bisa menekan tombol plus untuk menambahkan itemnya. Sekarang kita masuk ke dalam cart, kita bisa lihat ada product cart sama USS cart. Sekarang kita masuk ke dalam USS cart terlebih dahulu, di mana terdapat tiket-tiket yang sudah kita order, cuma belum kita beli. Kita sekarang bisa menekan tombol plus, tombol delete, tombol kurang. Kita juga bisa menekan tombol history checkout. Habis itu ada notifikasi checkout successfully. Kita bisa melihat history kita yang kita beli. Habis itu kita lanjut ke bagian product cart. Kita juga bisa melihat barang-barang item-item yang kita sudah beli. Bisa tombol plus, tombol kurang, sama delete. Setelah itu kita tekan checkout, ada notifikasi checkout successfully. Habis itu kita masuk ke dalam order history untuk melihat barang-barang yang sudah kita beli. Oke, sekarang kita masuk ke bagian profile page. Sekarang kita akan lanjut ke profile page. Di profile page akan muncul profile page kita, nama kita, nomor telepon, dan email. Dan di sini juga kita bisa edit profile. Di edit profile kita bisa mengubah nama username, first name, last name, phone number, dan address. Sekarang kita coba ganti. Sekarang kita klik save. Nah, di sini bakal muncul nanti set is save, dan di tampilan homepage namanya juga bakal berubah. Di profile page juga bakal berubah nama, phone number, dan email. Next, kita akan ke payment dan settings. Di payment, kita bakal melihat kartu debit atau kredit, Universal Product Studio Point, vouchers, dan claim vouchers. Di kartu debit, kita bisa save card number, dan lain-lain. Universal Product Studio Point, kita bisa lihat poin kita berapa. Di voucher, kita bisa melihat voucher apa aja yang kita miliki. Dan claim voucher, kita bisa nge-claim voucher kita. Next, kita ke settings. Di settings ada security, frequently asked questions, terms and conditions, privacy policy, dan about us. Di about us bakal muncul developer kita yang buat aplikasi ini. Ada Arya, Devin, Jason, Kevin, dan Nicholas. Next ada tombol logout, dan kita bisa coba klik untuk memastikan fungsionalitasnya. Dan ketika diklik, bakal balik ke opening page. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.